Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 kelas implementasi 3B Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika akan membawakan materi tentang Maritime Automatic Weather Station. Bersama dengan saya Muhammad Firdaus, MPT 44220001, dan teman saya Moses Alfredo Mangatur Sinaga, MPT 41210040. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Agustina Rahmawardani, MSI, yang telah banyak membantu dalam pembuatan video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kami dan teman-teman. Apa aja sih yang akan kita bahas? Ada Maritime AWS, Ship AWS, Sistem Komunikasi, Instalasi, Pemeliharaan, dan Kalibrasi. Cuaca memberikan dampak yang sangat besar di dalam kehidupan sehari-hari. Cuaca ekstrim juga berdampak terhadap kesehatan, keselamatan, dan pertanian. Kita dapat merasakan dampaknya setiap hari dimanapun kita berada. Cuaca juga sangat mempengaruhi kita dalam membuat keputusan di dalam hidup kita. Begitu juga dengan dunia maritim. Faktor cuaca sangat berpengaruh dalam menentukan keselamatan kapal. Angin dan gelombang merupakan parameter cuaca maritim yang memiliki hubungan korelasi sangat kuat. Hal ini karena angin mempengaruhi pembentukan gelombang, sehingga dibutuhkan alat yang dapat mengamati cuaca secara real time yang dibangun di pelabuhan ataupun di kapal. AWS merupakan stasiun cuaca otomatis yang didesain untuk mengukur dan mencatat parameter-parameter meteorologi secara otomatis. Kemudian, AWS Maritim adalah AWS yang dirancang khusus untuk lingkungan maritim seperti pelabuhan, kapal, dan platform lepas pantai. Tujuan pemasangan AWS: menambah kepadatan jaringan yang ada dari data yang tersedia, mensuplai data cuaca di luar jam pengamatan, meningkatkan reliabilitas data hasil pengukuran, untuk menjamin keseragaman data, membantu para observer pemula, mengurangi human error, memperkecil biaya operasi karena sedikit menggunakan tenaga observer, mendapatkan pengukuran dan pelaporan dengan frekuensi yang tinggi, membantu pengamatan di bidang klimatologi yang membutuhkan data dalam jangka waktu yang panjang. Hardware komponen AWS. Pertama, sensor AWS digunakan untuk melakukan pengamatan cuaca. Biasanya terpasang pada tower meteorologi dan terhubung dengan GPS dengan silk kabel, fiber optik maupun radio link. Kedua, Central Processing System atau Data Logger. CPS sebagai pengumpul data dan mengkonversinya ke dalam komputer. Di dalam CPS terdapat mikroprosesor yang melakukan pengaturan, pengolahan data dari sensor, penyimpanan data, dan mentransmisi data. Ketiga, peralatan pelengkap. Bagian ini merupakan penunjang kerja AWS seperti stabilizer, power supply, UPS, komputer, printer, 7 segment display, dan lain-lain. Diagram blok AWS. Data-data sensor dikumpulkan di data logger. AWS menggunakan suplai tenaga solar panel pada siang hari dan menggunakan baterai pada malam hari. Komunikasi data langsung menggunakan RS-232 atau USB. Komunikasi data dengan BMKG pusat bisa melalui satelit atau juga bisa menggunakan modem seluler
sesuai dengan kondisi di lapangan. Sensor-sensor pada AWS. Basic model memiliki sensor rain gauge, rain detector, wind vane, anemometer, temperature and humidity, GPS system, dan barometer. Extended model for maritime AWS dilengkapi solar radiation, sea surface temperature, sea surface level, dan in advanced weather system, sunshine duration, net radiometer, and soil temperature. Data logger memiliki 16 channel, 14 external channel, dan 2 internal channel. Komponen-komponen AWS kapal. Yang pertama, AWS berfungsi mengumpulkan data seluruh sensor dan mengolah serta mengecek kualitas data. Kedua, Maritime Observation Console, user interface untuk manajemen data cuaca termasuk data arsip. Ketiga, Wind and Weather Display, berfungsi menampilkan dan menghitung angin sebenarnya. Sensor pada AWS kapal. Pertama, sensor angin. Kedua, temperatur dan humidity. Tiga, sensor tekanan. Keempat, sensor sea surface temperature. 5, GPS system. Dan keenam, gyro kompas. Sensor in advanced ship AWS. Pertama, sensor angin. Kedua, temperatur dan kelembaban udara. Ketiga, tekanan udara. Keempat, visibility dan present weather. 5, load, height, and coverage. 6, lightning. 7, sea surface temperature. 8, GPS system. 9, gyro kompas. 10, wave height and period. 11, solar radiation. 12, sounding system. Dan 13, ship motion. Komunikasi data AWS. Yang pertama, direct cabling ketika AWS dekat dengan kantor. Kedua, radio ketika AWS berjarak hingga 5 km. Ketiga, seluler. Opsi ini paling banyak digunakan ketika jaringan seluler tersedia. Keempat, satelit untuk stasiun pengamatan cuaca jarak jauh. Pemasangan AWS. Pertama, mengikuti standar pemasangan peralatan meteorologi. Pemasangan harus menyesuaikan jarak dengan bangunan, pepohonan, ataupun benda-benda di sekitar yang dapat mengganggu pengamatan. Pemasangan AWS di daratan. Ketinggian AWS di daratan secara umum adalah 10 meter. Namun, untuk AWS portable
ketinggiannya sekitar 3 meter. Pemasangan AWS di kapal. Untuk AWS di kapal ditopang dengan tiang dengan ketinggian 3 meter. Pemeliharaan berkala mingguan. Membersihkan kondisi lingkungan. Membersihkan screen sensor suhu dan kelembaban udara, membersihkan selang sensor tekanan udara, membersihkan sensor tipping bucket dari kotoran, membersihkan permukaan solar panel, waktu yang diperlukan 1 jam. Catat seluruh aktivitas yang dilakukan pada logbook peralatan. Kalibrasi. Sensor yang ada di dalam AWS merupakan peralatan elektronik yang akan mengalami perubahan akurasi, maka perlu dilakukan kalibrasi. Interval kalibrasi ditentukan oleh penyimpangan yang telah ditentukan oleh pembuat dan kebutuhan akurasi. Jenis kalibrasi. Pertama, initial calibration. Kalibrasi ini dilakukan sebelum instalasi AWS. Ini dilakukan untuk mengatasi efek transportasi. Kedua, field calibration. Secara periodik melakukan pembandingan sensor AWS dengan standar AWS. Tiga, laboratory calibration. Kalibrasi dilakukan di dalam laboratorium. Jika terjadi kerusakan, perlu dilakukan perbaikan sistem. Kalibrasi sensor dilakukan di dalam chamber pengkondisi, dan untuk data acquisition sistem juga perlu dikalibrasi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih juga kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam pembuatan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.